Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita dan membuat kita bisa menikmati segala hidangan Allah di bulan suci Ramadan. Dan saya ingin menyapa pemirsa semua yang punya masalah, punya keinginan, punya dosa. Berbahagialah saudara, karena begitu masuk bulan puasa, maka seluruh keinginan saudara, hajat saudara, dosa saudara, mudah-mudahan Allah SWT akan hadir di tengah-tengah saudara dengan segala fadilah dari bulan puasa. Kita masuk kepada khataman kita di ayat ke-113 surah An-Nisa. Ini sudah saya tuliskan pemirsa, saudara tinggal mengikuti saja. Senjata saya sekarang kapur. Zaman dulu ya, zaman masih SD. Apa deh. Ayo kita a'udzu, kita bismillah, kita khatamkan Quran, masuk surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayatnya ayat 113. Ini ayat cantik sekali pemirsa. Nanti saya jelaskan ya sedikit sebelum kita masuk ke bab tentang puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu. Kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah, kelebihan dari Allah atas engkau wahai Muhammad dan rahmatnya, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'in wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika azima. Saya ulang sekali lagi ya. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Di luar sana, di konteks terkini ya tentang ayat ini, tentang surah An-Nisa ayat 113 ini. Ini ayat ini memang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi jangan lupa, oleh Nabi Allah Muhammad dan Allah SWT sendiri yang menurunkan wahyu ini, ayat ini diwariskan kepada kita, kepada umatnya Muhammad. Artinya apa? Kondisi yang terjadi di dalam ayat ini sepenuh-penuhnya akan terjadi juga pada kita semua. Percayalah bahwa musuh-musuh kita ini banyak sekali. Belum bicara tentang kapitalis, sekularis ya. Ada yang Masya Allah pemerintah anggap baik, yang belum tentu menurut Allah itu baik. Contoh yang pemerintah anggap baik apa? Penyebaran kondom gratis misalkan. Itu menurut pemerintah baik. Ya untuk tujuan yang baik. Tapi jangan lupa tujuan yang baik itu harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik. Tidak cukup dengan tujuan dan niat baik. Tapi harus apa? Harus caranya juga baik. Kalau kemudian menimbulkan kemadharatan yang lain, harusnya tidak boleh gitu. Tapi ketika kita sebagai katakanlah masyarakat harus berbaik sangka, harus kemudian terpaksa nurut, kemudian atau menerima, don't worry. Nih, bekalin saja anak kita dengan di sini nih. Wa anzalallahul kitaba. Nah ini, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nah, Allah mengatakan pada kita semua, jangan takut, semua nggak akan kena anak-anak kita. Asal apa? Asal kemudian turunlah kitab itu dan hikmah kepada anak kita.
Kalau kita bentengin anak kita dengan Quran, maka insya Allah anak kita ini tidak akan kena pengaruh apapun. Ya, internet begitu hebatnya misalkan, gerakan babo, tapi kita jaga anak kita dengan kitab, dengan hikmah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka tidak akan kena buat kita. Di sini nih, wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka akan hancur sendiri kalau main-main. Coba ya, saya kalau jadi PT yang menyebarkan kondom gratis, ngeri saya mah. Saya punya usaha nih, A, B, C. Jalan nih, gara-gara gue dapet tender yang D, dan D ini subhat, D ini malah menjurus kepada sesuatu yang haram, maka keuntungan saya di A, B, dan C itu bisa hancur. Padahal ini mungkin nilainya 24 miliar. Lalu keuntungan saya yang sudah diproyeksikan buat 2012, katakanlah, insya Allah misalkan 1 T. Nih, lihat. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Ini 3 ini bakalan hancur, sedangkan D ini juga nggak bisa dinikmatin. Apalagi umpama, ya saudara misalkan bakalan merugikan satu orang beriman. Ya ini kan cerita Muhammad nih. Muhammad digangguin, digodain, diserang dari segala arah. Tapi Allah menjamin. Allah menjamin. Dengan apa? Dengan fadlullah dan rahmatnya. Dengan bantuan dari Allah ini nggak bakal nih. Lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'in. Nggak bakal kena apa-apa. Ada seorang datang kepada seorang kakek yang cucunya hidup bersama dia. Lalu dibilang sama si kakek ini, "Kek, ini anak ini biar jadi pengusaha aja, ntar sama saya usahanya. Kita bisnis apa? Bisnis properti lah. Memang kita butuh jaminan dari kakek. Ini akan ditolong oleh Allah. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Enggak bakalan dia kena kecuali mereka sendiri yang kena. Wa ma yadurrunaka min syai', dan tidak akan kena sama sekali. Ini surah An-Nisa yang sedang kita khatamkan hari ini. Ini menjadi ayat yang melegakan para orang-orang tua bahwa insya Allah anak-anak kita tidak akan apa-apa. Asal kitanya betul-betul memperkuatnya di sini. Berjuang loh. Kita khatam Quran kita nih udah sampai surah An-Nisa ayat 113. Ini dia. Lindungin nih anak-anak kita dengan kitabullah, dengan hikmah, dengan pengetahuan dari Allah, maka dia akan selamat. Nah tadi ya si kakek ini didatangi sama si calon penipu. Allah Subhanahu wa taala bilang nggak akan pengaruh nih yang nipu. Selama apa? Selama Allah berkenan menjaga mereka dengan rahmatnya dan dengan fadlullahnya. Dan mereka sendiri menjaga dirinya dengan apa? Dengan kitabullah dan dengan hikmah. Subhanallah, sama Allah Subhanahu wa taala itu sertifikat yang tadinya gampang dicari, susah dicari. Susah banget dicari, nggak ketemu-ketemu. Begitu udah ketemu si cucu bilang, udah keburu ditangkap kayak semalam orangnya. Udah ditangkap dulu orangnya. Dan kalaupun jadi ketipu, sertifikat ini keambil sama si anak ini, oke? Ya. Allah bilang, "Wa ma yadurrunaka min syai'." Belum sempet ini kepake, udah dipulangin sama polisi. Ini ya kayak bener ya, ini punya bapak ya. Bener punya saya, nggak sempet kepake. Tapi siapa kemudian kalau kemudian rencana jahat orang, rencana kemudian salah, ya ada jahat, ada salah, kena, yakni ketika kita tidak berhak mendapatkan pertolongan Allah dan rahmatnya, dan tidak berhak pula kemudian Quran itu menjaga kita karena tidak ada. Inilah dia hataman Quran kita yang nyampe surah An-Nisa 113. Habis ini kita langsung masuk ke bab puasa. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, saya akan membawa saudara semua ke periode saya di tahun 97-99. Ketika itu saya menemukan diri saya sedang ada di dalam masalah. Problem. Lalu ketemu yang namanya puasa. Saya saat itu ya ketemu apa saja perintah dari Allah dan Rasulnya. Ketemu apa saja ya yang Allah dan Rasulnya seru, itu saya gembiranya minta ampun. Benar, karena keadaan saya lagi susah. Ketika kemudian orang tua saya bilang, baca waqiah, nanti kalau udah baca waqiah tuh duitnya bakalan banyak. Ya Allah, saya tuh nerima itu seperti nerima kunci harta karun gitu. Jadi nerimanya tuh kayak orang yang berbunga-bunga gitu. Bukan kayak, memang berbunga-bunga gitu. Nah ketika kemudian saya punya masalah, ketemu nih yang namanya puasa, apalagi judulnya puasa Ramadan.
puasa wajib. Ya Allah ya Rob, senangnya saya minta ampun. Kenapa saya senang? Motivasi inilah yang kemudian membawa saya masuk ke dunia puasa begitu atas izin Allah, gegap gempita gitu. Kalau Anda lagi punya masalah, puasa ini Masya Allah. Oke lah Anda nggak punya masalah, tapi mungkin Anda punya hajat. Nggak mungkin orang nggak punya hajat. Ada orang nggak punya masalah. Nggak ada masalah. Kerja lagi punya. Terus apa? Gaji lagi gede. Suami istri lagi kerja. Tapi dia punya hajat. Apa hajatnya? Dia pengen punya anak. Pengen punya anak kenapa belum menjadi masalah? Mungkin karena masih 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun. Tapi begitu udah ketemu 8-10 tahun, sesungguhnya dia masalah. Ketika dia kemudian bermasalah pun bisa dia naikin menjadi anugerah. Kalau kemudian ketidakpunyaan anak itu menjadikan dia punya Allah. Nah tapi saya bilang gak ada orang yang punya masalah, tapi dia gak punya hajat. Bisa jadi dia gak punya masalah, tapi hajat punya. Contoh pengen mengin haji orang tua. Apalagi hari begini biasanya orang punya dua-duanya. Masalah punya, hajat juga, hajat punya. Bohong aja dah. Nggak ada masalah lagi rame-rame aja begini. Kalau ngomong berdua mah, Ustaz. Begitu. Saya pernah waktu tahun 2006 ya. Tahun 2005. Saya waktu itu masih naik motor, bos. Masih naik motor. Ada satu pimpinan partai besar di Indonesia ini bilang, ada adik saya lagi punya masalah. Coba dah, Ustadz temuin dia. Sebagai Ustadz muda saat itu saya naik motor nih, datang nih ke wilayah beliau gitu, di salah satu Jakarta. Dah, ketemulah saya sama si pimpinan partai besar nih. Terus dia bilang, tuh adik saya kenalin ya, kenalin lah sama adiknya. Apa kata adiknya? Ini Ustadz yang bisa nyelesain masalah saya. Enggak pak, saya cuma nganterin bapak ke Allah aja. Oh iya, masuk akal. Ayo sudah, kita jangan ngobrol di sini, kata dia begitu. Kita jangan ngobrol di sini. Kita ngobrol di mana? Kita ngobrol di rumah saya. Udah, saya ngambil jaket. Apa dia bilang? Kamu naik motor? Iya, saya naik motor. Nggak usah bawa motor. Kita naik mobil saya aja, dekat ke rumah saya di sini cuma beberapa blok saya. Ya udah, motor saya taruh. Naiklah saya tuh. Itu mobilnya waktu itu Mercy E260. Saat itu E260 baru, karena Mercy E260 ini keluaran tahun 2005. Duduklah saya di dalam Mercy dia, jebret. Dalam hati saya bilang begini, gila ya, yang konselingin naik motor, yang dikonselingin naik Mercy. Gue bilang, ini yang masalah siapa nih? Yang masalah gue gak punya Mercy. Saat itu pemirsa itu tuh, saya dengerin omongan dia. Rupanya dia lagi banyak masalah keuangan sehingga habis hartanya. Kata dia begitu. Habis harta dia, tertinggal apa? Tertinggal Mercy ini. Jadi udah mau belok ke rumahnya nih, udah mau belok ke gang dia. Dia bilang begini, nah itu udah mau nyampe saya. Kita udah mau nyampe. Dek, tinggal mobil inilah yang saya punya. Saya bilang gila nggak, tinggal mobil ini yang saya punya. Saya bilang, Pak, saya naik motor loh Pak. Udah, begitu belok dia ngingetin saya. Oh iya lupa saya, masih ada sih duit cash saya, tapi tinggal 1,7 miliar. Tinggal 1,7 miliar, saya dengernya mau pingsan saat itu. Gue aja ngantongin dia 30.000 waktu itu. Dia bilang gue tinggal 1,7 miliar. Lumayan dah. Begitu masuk ke rumahnya ternyata Masya Allah ada Vito, Mercy Vito tuh. Ada kemudian Kijang, apa segala macam. Istrinya pulang nih bawa mobil. Saya bilang gini, oh itu istri bapak pulang. Enggak, itu pembantu saya dari pasar. La ilaha illallah Rasulullah. Masih punya semua. Akhirnya saya langsung balik, langsung pulang. Saya bilang apa? Pak, masalah bapak udah ketahuan sekarang. Apa kira-kira masalah saya? Bapak kurang syukur. Assalamualaikum. Iya kurang syukur lah. Ala Mercy 20, duit masih ada 1,7, rumah masih 2. Masya Allah. Pembantunya pakai Kijang. Nah kita pakai motor waktu itu. Nah ini dia. Kadang-kadang orang nggak tahu dia punya masalah. Masalah dia apa? Mungkin masalah dia kurang ilmu, kurang bersyukur segala macam. Nah ini kita akan pelajari di segmen 3. Insya Allah mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada ilmunya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, saya teruskan ya. Kita masuk hari-hari di mana saya ingin memotivasi ulang diri saya dan pemirsa semua agar masuk puasa ini dengan seperti menanti Piala Euro gitu loh.
Seperti menanti Piala Dunia, World Cup. Seperti itulah kita menanti datangnya puasa dengan hati gembira. Kalau saudara tahu apa yang akan terjadi, apa yang datang di bulan puasa, isinya apa, oh saudara akan benar-benar gembira. Seperti saya dulu, saya tahun 97-99, Masya Allah, gembiranya namanya puasa tuh, Masya Allah, betul deh. Saya ingat kok, waktu periode 97-99 itu 3 kali puasa, air mata saya nangis, netes, 3 kali puasa nih 99. Ini tahun-tahun dimana saya nggak bisa pulang, nggak ketemu sama orang tua, nggak bisa nengokin adik saya. Iya. Statusnya pelarian, Masya Allah. Kadang-kadang bersyukurlah saudara semua. Biar kata susah, biar katanya punya banyak masalah, tapi bisa sembarang aja mesen es kelapa. Betul. Jangan sampai saudara seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi sebenarnya dia nggak punya masalah apa kecuali dia tidak menjadi hambanya yang bersyukur. Oke lah, Anda bilang Anda punya masalah, Anda nggak punya anak. Tapi lihat di tempat yang lain. Ada perempuan-perempuan yang bahkan tidak punya suami kok. Dia bukan cuma tidak punya anak, tapi tidak punya suami. Artinya apa? Ketika kita bawa kepada syukur, akhirnya tetap aja kita bersyukur gitu. Subhanallah ya, biar kata nggak punya anak, tapi kita punya suami gitu. Terus suami ingetin, iya saya suami ketiga nih, iya bang, abang suami ketiga. 3 kali berarti dia punya suami. Saudara-saudara mati Allah, jangan lupa loh, mulai malam ini saya hadir lagi di tengah-tengah saudara jam 9 malam. Ya, masih di Antv, alhamdulillah. Kita ngaji 2 kali nih, mulai hari ini. Pagi kita subuh ngaji, termalam kita ngaji jam 9, insya Allah. Dan nggak pakai papan tulis kali termalam mah. Apa masih pakai? Ntar aja lihat gimana ntar ya. Jam 9 jangan kemana-mana. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, nih. Saya saat itu punya masalah, saya punya hajat. Dan saya memastikan tidak ada di antara saudara yang tidak punya masalah dan tidak punya hajat. Pasti punya. Kalau punya masalah banyak, menyambutlah ente puasa dengan gegap gempita. Apalagi saya kasih tahu yang ketiga. Boleh jadi Anda tidak punya masalah, boleh jadi Anda tidak punya hajat, tapi Anda punya yang namanya dosa. Udah pasti dah tuh. Ya. Ini dosa ini sekarang bertambah-tambah, tahu nggak? Lu tahu nggak sekarang ada dosa apa yang paling masyhur sekarang? Tahu nggak dosa apa? Paham nggak pemirsa? Ada dosa sekarang yang tahun-tahun ini lagi jadi hits, lagi jadi populer, lagi jadi tren. Dosa ini nih close up di sini. Dosa, dosa apa nih? Dosa jempol. Lu twitteran bikin dosa. Bebek bikin dosa, kerjaannya ngomongin orang, ngegosip, bercanda-bercanda yang di luar apa. Nah itu dia, ini ada dosa jempol nih sekarang nih. Gibah nasional isinya tuh di Twitter, di Bebek, di Facebook. Betul, ini gibah nasional banyak loh. Belum ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Cuman karena diberitain, kita langsung menjudge. Wah itu tuh bapak, ya udah ikut dosa deh kita. Bukannya jadi doa nasional, ya akhirnya menjadi dosa nasional. Ini hati-hati loh pemirsa. Nah, berbahagialah orang-orang yang punya dosa banyak di jempolnya. Ya, kenapa? Karena nih, bulan puasa ini isinya juga tentang dosa. Kalau ente punya masalah, ente punya hajat, ente punya dosa, berbahagialah saudara. Kenapa berbahagia? Karena ente datang bulan suci Ramadan. Nih isinya bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu semua bertakwa. Insyaallah besok kita akan terusin dengan pembahasan yang sudah saya tulis ini. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya puasa? Oh, supaya kita bertakwa. Kenapa tujuan Allah itu bertakwa? Supaya kita kemudian dapat ini. Tapi yang ini kita ngajinya bukan sekarang, melainkan insya Allah besok. Sampai ketemu pemirsa, kita berdoa dulu mudah-mudahan Allah SWT menyayangi kita dan menyampaikan kita pada bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah balikna Ramadan. Beberapa hari lagi kami akan sampai di bulan suci Ramadan. Balikna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Engkau manjangin umur pemirsa semua dan umur orang-orang yang tidak melihat tayangan ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan apa yang Engkau janjikan di bulan puasa. Tingkatin iman kami, takwaan kami dan bikin kami yakin bahwa kami bisa berpuasa insyaAllah. Sebagai orang yang kuat, yang sabar, yang teguh. Dan insyaAllah mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabiyul masir.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sampai ketemu lagi besok ya. Masih nerusin yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebentar. Jangan ada yang berani ngapus ini ya. Nggak bisa nulis lagi saya. Assalamualaikum.